Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa kabar semuanya? Kembali lagi seperti biasa. Di dalam video kali ini saya akan kembali memberikan sebuah sampel yaitu tentang teknikal C5 atau teknikal satu periode. Ya, di sini saya akan langsung menghajar open position cell. Dengan alasan apa Bang menghajar sel ya, perhatikan aja nih. Di sini udah terlihat jelas ya bahwa harga udah berada di titik resisten ya Bang ya. Dan informasinya adalah kenaikannya ini kenaikan tapi lemah Bang. Kenaikannya sangat lemah jadi udah jelas fix ya. Konfirmasinya pun di sini udah terlihat penurunan lemah ya. Dia udah naik di area resisten ya. Dia udah naik membentuk resisten pendukung untuk open posisi sell Bang. Ya. Kenaikannya lemah, terkonfirmasi penurunannya lemah. Dia butuh naik untuk turun ya. Nah, di sini saya langsung ajar sell sampai close periode ya. Ini sangat simpelnya, Bang. Ada yang bilang tren itu hanya alibi ya. Sebenarnya ya tren itu ya bukan alibi ya. Tren itu apa namanya? Kita kan ready mengikuti tren kan. Kalau berbicara algoritma, saya itu nggak sepenuhnya tahu ya tentang algoritma, tapi saya itu hanya menganalisa Bang ya. Nah, di sini saya open posisi sell dengan alasan yaitu itu ya. Dari informasi C5, kenaikannya lemah, konfirmasinya lemah turun. Konfirmasi lemah turun itu membutuhkan kenaikan untuk open posisi sell ya. Membutuhkan resisten untuk sell gitu. Jadi, alasannya saya sell itu seperti itu, Bang. Ini ya. Ini sama ini nih, konfirmasi. Dia membutuhkan resisten untuk sell. Dia udah nyentuh resisten. Nah, ini ya. Ini ada contohnya nih. Ini resisten. Dia udah nyentuh. Nah, ini momentumnya. Saya ambil di close period. Oke, lanjut ya. Ini open yang kedua. Informasi C5-nya adalah kenaikan ya. Kenaikannya lemah Bang ya. Kenaikannya lemah. Kenapa dibilang lemah? Karena sumbunya hanya satu. Di atas tidak memiliki sumbu. Ya. Sumbunya satu. Kotak ya. Tidak memiliki sumbu di atas. Jadi dibacanya lemah kenaikan. Terkonfirmasi dengan lemah penurunan. Lemah penurunan itu membutuhkan kenaikan atau membutuhkan resisten untuk sell. Nah, perhatikan aja di sini. Di sini dia membentuk sebuah support mendekati area resisten. Nah, berarti di sini tuh bisa naik, bisa turun, Bang. Kenapa? Karena lemah turunnya itu sini ya. Kalau dia langsung turun berarti kita buy. Kalau di sini dia naik berarti membutuhkan resisten untuk sell, Bang. Oke, kita akan tunggu aja sampai close periodenya. Kita akan open posisi di yang kedua. Kalau ada momentum bagus ya, ini membentuk pola sideways. Candlenya tuh merah hijau di area resisten. Oke, lahirnya resisten. Tunggu aja. Apakah dia mampu menembus resisten atau malah mantul? Karena konfirmasinya pun lemah turun, Bang. Takutnya dia turun, mantul, nyentuh support, dia naik. Ini, takutnya dia turun, nyentuh support, mantul, dia naik. Mau nge-sell, takutnya dia marah nembus ini. Ya. Tunggu aja. Mau ngebayat juga takut, dia nggak mampu nembus resisten. Jadi kita akan tunggu ini satu candle lagi. Apakah di satu candle ini menjawab ya dari dari penentuan saya ya. Oke. Di sini lahir candlenya bullish, Bang. Bullish memiliki sumbu sama ya. Bentar. Wah. Kita bersiap.
sumbunya sama, terus ada penolakan, ini belum nembus resisten bang. Ini masih riskan sekali ya, areanya itu sangat-sangat riskan. Ya tunggu aja lah. Oke, masih ada waktu 9 detik. Ya udah kelihatan pergerakannya bang. Saya ambil open position di sini bang. Kenapa bang? Ya dia udah tidak mampu menembus resisten, malah terbentuknya lagi sebuah resisten bang. Dilihat dari mana? Dari sini ya. Ini formasinya kenaikannya lemah, konfirmasinya penurunannya lemah. Di sini ada resisten yang menghalangi bang. Ya, resisten yang menghalangi. Saya melihat pergerakan candlesticknya. Di sini dia tidak mampu menembus resisten yang ini. Tuh, ya kan? Itulah kenapa saya mengajar sell bang. Nah, namun jika di sini dia malah layarnya hijau, saya akan kompensasi di next candle-nya. Tapi kalau dari secara analisa saya, di sini harusnya turun bang, harusnya merah. Tuh kan masuk ya, yang keduanya masuk. Sekalipun di sini adalah area yang cukup berbahaya ya. Marketnya sudah tidak bagus, ini adalah di titik resisten. Nah, ini kalau dipaksakan terus, ini bisa jebol atau bisa turun ya. Oke, kita lihat market lain. Marketnya kurang sedap. Ini juga sama di area resisten ya. Oke. Ya, sekarang di sini kita akan melihat informasi di C5-nya lemah penurunan, Pak. Ya, lemah penurunan. Di sini ada resisten, Pak. Ya, di sini ada resisten. Nggak mampu nembus, Bang. Dia nggak mampu nembus resisten. Tapi kita tunggu konfirmasinya. Kita akan mencari konfirmasi itu yang berbeda warna ya. Kita tunggu ini lahirnya. Ini lahir seperti apa? Oke. Ini jika lahirnya merah, ini akan kita jadikan sebuah konfirmasi. Namun jika hasilnya malah tetap bullish, ya udah kita tunggu aja. Apakah benar dia akan break atau hanya palsu belaka, fake out. Buat yang mau belajar ya, yang mau bergabung, silakan DM saja di Telegram saya ya. Oke, di sini dia belum ngebreak ya bang ya. Ini belum ngebreak ya, belum ngebreak. Ini area sumbunya, tuh belum di break dia. Pasti berpotensi akan turun. Oke ya, kita tunggu aja sampai close periode. Intinya saya akan entry sampai close periode. Oke, dia naik. Apakah dia akan naik terus atau hanya palsu belaka ya? Kita harus tahu ya, apakah itu palsu ataukah itu real. Real menembus maksudnya. Ya. Oke. Lahir sebuah candle merah membentuk sebuah resisten di area resisten ya. Di sini di area resisten ini dia nggak mampu nembus, lahir resisten nih. Oke, kita udah menemukan jawabannya untuk obat posisi. Kita tunggu aja momentumnya ya.
informasi lemah penurunan, membutuhkan sebuah resisten untuk sell. Akan tetapi tergantung juga ya bang, tergantung dari perilaku marketnya. Ini yang bikin pusing ya. Makanya itu ya, belajar ya biar tahu. Dilihat dari pergerakan market, kita udah bisa membaca dari perilaku candlestick ya, udah tahu lah. Tapi ya tetap akurasi, tidak ada yang 100% ya. Oke, ajar buy ya, kita ajar buy. Oke, ini turun lagi, bisa ajar buy ya. Ya. Set. Aduh, terlalu ke atas. Oke, 420. Iya, ditunggu aja ya bang ya. Sesuai analisa, di sini harusnya naik bang, harus naik ke atas. Jika di sini saya loss, saya akan kompensasi. Oke. Kenapa menghajar buy? Karena di situ udah terlihat lemah penurunan. Oke. Layar merah, yuk saya hajar. Saya akan kompensasi di sini. Tuh, ada lossnya ya bang ya, ada lossnya. Tapi kompensasi bang tetap. Nah, di kompensasi ini bakalan profit enggak bang? Pasti profit ya, pasti. Ini sih udah pasti ya. Kenapa? Karena tadi harusnya hijau dia. Ternyata malah lahirnya merah, koreksi dulu dia sebelum naik. Gitu, makanya saya bilang itu pasti naik bang. Berarti di sini mutlak ya bang ya, bakalan naik bang. Iya, bakalan naik. Jadi bullish. Sekalipun di sini di area resisten. Nah, perhatikan aja di close periodenya, di close periode, di penutupan candlenya, dia akan menjadi bullish. Oke ya. Jadi harus tenang aja bang, santai. Nggak usah marah-marah. Oke, tuh masih masuk dia, masih masuk. Aman ya, aman. Tapi perilaku marketnya itu terlalu agresif. Nah, ini dia apa? Nggak mampu nembus resisten, berarti dia berasumsi untuk ke penurunan, bang. Ke penurunan. Nah, sekarang kita akan analisa. Informasinya adalah kenaikan. Kenaikan di sini. Konfirmasinya lemah naik. Kenaikan kuat, konfirmasinya lemah naik. Mana yang akan kita ikuti? Ya tunggu. Jika di sini dia ngebreak, berarti kita bisa ambil buy. Jika dia di sini nggak mampu ngebreak, berarti kita bisa ambil sell. Tapi ya tergantung daripada perilakunya juga. Di sini kan ada support juga ya, ada resisten, support membentuk area range ya. Belum pasti dia. Cuman udah mendapatkan sebuah informasi dari C5 kenaikan dan konfirmasi lemah kenaikan. Aduh. Bentar ya. Kita tunggu aja.